win or lose-nya. Memang. Tapi trade-nya itu loh, Be, yang kadang tuh bikin kita serius nih. Ini bener nih. Iya. Itu dia, serius nggak nih? Dari Gigva di second pick. Karena emang sekarang Gigva akan menunjukkan bahwa memang apakah chip. Nah, sabar. Waduh. Sabar. Sabar. Masih satu lagi. Kita positif dulu loh. Waduh. Positif Sabar dulu. dulu. Ini ya udah respect ke Nile nih. Karena high loss juga yang di ban, dan kalau bukan Zushin, chip lepas. Kalau chip di ban, Zushin lepas. Lepasin Pilih yang aja mana? semuanya gimana? Hah? Lepasin semuanya. Ban Roger Roger sudah di ban, Harit mungkin atau ban lagi Gatot kacanya. Gatot kaca. Tapi Menarik. buat Gigva malah ya. Butterfly chip lepas lagi. Lepasin lagi. Butterfly chip. Gokil. Ya, chip halo. Oke, nggak jadi tambah chip. Satu game lagi boleh dicoba. Kayaknya tamatnya di match ini memang. Iya. DM. Itu dia. Langsung Chip nggak pakai lama. lagi dari Owen. Ini yang akan kita lihat persiapan yang lebih matang dari Gigva. Belajar dari kesalahan di game yang pertama. Apa yang akan mereka bawakan selain Povius? Dan satu lagi, apakah Nolan-nya dia langsung diamankan ternyata? Oke. Nolan. Kalau misalnya dengan metode ya kita tahu tadi dengan apa yang sudah disebutkan, mungkin untuk beberapa counternya contoh kayak Carmilla bro, ya diambil di pick ketiga, bakal dihilangin gak kira-kira? Kemungkinan besar. Karena udah pada sadar juga kan dari Aldrigo. Apalagi sekarang tambahan edit juga nih untuk memenangkan matchup. Tadi udah sempat terlihat ya, zoningnya dua orang sekaligus gitu loh. Povius bisa nge-zoning di belakang dari Aldrigo, tapi tidak begitu dengan adanya chip dan edit yang bisa nge-zoning sekaligus tiga pemain dari Gigva. Kayaknya factional aja boleh sih. Atau Kari. Karena Kari Kari dulu, di ban. Karena tadi Kari di ban. Iya sih. Maksudnya kayak Kari masih bisa di trade ke Beatrix gitu-gitu kan. Kayak masih ada yang eksplosif damage juga. Tetep ya, Kari sana dulu, Back sana dulu. Dan Utility-nya kan. ini dia nih penentuannya, apakah Carmilla atau Faramis dulu yang tadi udah di ban 2 kali sehingga tim fight-nya akan jadi lebih lama. Ini oke untuk sih. Aboy. Paramis di 3 oke sih. Ya terlepas Aboy. dari Carmilla di ban atau Tigreal juga di ban ya. Mhm. Tapi Paramis ini udah oke. Iya. Terus sekarang tentu akan menuju ke Julian, karena tadi Julian dari Nile itu connecting banget dengan Chip. Level 3 udah bisa jalan-jalan bareng sama chipnya, dan Matilda juga ditutup karena emang Matilda Povius lagi harus kita mention 100% win rate dari Gigva. Apa bet? Yang terakhir masih ke Romer kan? Atau pindah ke Goblin? Sama-sama belum punya Goblin. Ben Kari kah? Atau jangan-jangan mau Aldriga mau Kari sebenarnya? Kalau Ben Harit gimana? Atau Moskov? Moskov memperkuat juga Physical. rotasi dengan chip nantinya. Seperti yang kita ketahui bahwa memang chip bisa menghadirkan siapapun dengan menggunakan shortcut, termasuk juga dengan Moskov. Kehadirannya bisa dua. Kalau Spear of Destruction yang kena, mungkin dia bisa loncat. Tapi kalau nggak kena, udah pakai shortcut. Yep, atau dengan game ini kayak sebulan wow bisa Beradu ya, Gitu ya. beradu landing jadinya. Moskov yang di ban. ya potongan di Mereka nggak mau kasih caderannya Moskov lagi, sehingga solusinya apakah ke Cloudera yang kita ketahui juga bahwa memang dia adalah tipikal hero yang powerful banget ketika beranjak ke late game. Tapi kayaknya cocok hero jarak jauh tetap ya. Dia bisa hindarin paling nggak dari shortcut nantinya yang ada di depan mukanya. Atau hero yang nempel sama Faramis, atau Carmilla dulu. Ruby Ruby masih belum tahu. Ruby-nya masih flex sih, Bisa gold, bisa rover. bisa banget untuk gold lane, karena untuk memperkuat tim fight melawan chip dia bisa jadi solusinya Pak Pulung. Tapi hyper carry-nya berarti Nolan. Hyper carry-nya ada di Nolan. Tapi kalau misalkan Nolan, menurutku punya resiko yang tinggi sih nanti pas udah mid game-nya ya. Permainan 4-1 bisa dijalankan, cuma kalau misalkan ternyata 4-1-nya ketemu sama chip, itu bakal jadi masalah nantinya. Nanti kita lihat ya. Queen. Oke. Green Jungle, Queen Jungle wah pilihan yang bagus. untuk team fight close combat ya. Fight jangka panjang, late game juga menentukan juga dari Nile-nya dan Harit yang tadi sempat kita mention. dan hari Karena memperkuat juga bagaimana laning yang akan dijalankan. Satu pick terakhir apakah menuju ke Cadera juga, karena dengan adanya Ruby berarti menandakan Ruby-nya ada di Roman. Linux oke sih. Iya kan? Maksudnya kayak magical Untuk fight, damage iya. tambahan juga. Dan dia adalah tipikal hero yang bisa di cover juga nih sama Faramis. Iya, Tapi hati-hati, nempel sedikit, deadly catch bisa membuyarkan semuanya. Gue Nathan sih gue rasa.
Kapan boleh? Magical damage yang dibutuhkan lebih banyak loh daripada spam damage-nya. Lunox tadi. Lunox ternyata. Dia lebih mau menangin early game-nya. Dan match up Geek itu Farm ingin memenangkan match up-nya. Hero sisi power-nya pun luar biasa banyak. Ruby Povius. Setidaknya sekarang ada hero cover-nya nih untuk menghentikan bagaimana Chip dan juga Edith yang bisa langsung skip depannya, langsung menuju ke belakang. Zoning out yang tadi terjadi di game yang pertama, apakah bisa dijawab dengan pick dari Ruby Roma? apakah memang terbukti chip yang dilepas itu nggak ada masalah juga untuk Geek Fam, atau tetap menjadi mimpi buruk seperti game pertama? Wayne of Dawn yang akan jadi saksi. Ini akan menjadi satu pembuktian lagi ya. Mereka akan mendapatkan poin atau malah mereka akan kehilangan poin untuk kesekian kalinya. Alter Champ dan juga Geek Farm Unity, mereka harap cemas untuk timnya bisa mendapatkan poin kemenangan selanjutnya. Tapi di game yang ketiga, kira-kira poin kemenangan akan didapatkan oleh siapa? Geek atau Alter Ego? Geek atau Alter Ego? Ya wes, kalau begitu sekali lagi ya Bell Arena kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go. Queen Jungle kembali muncul lagi nih. Salah satu fighter yang memang strong banget. War Axe Thunderbolt bisa jadi item prioritas juga untuk Atau Niall. Skypiercer? Skypiercer. Wah, itu bakal masif banget tuh damage yang bisa diberikan ketika satu pantulan dari Crab Claw Cannon itu bisa mengenai lini belakang, dan itu bisa memecahkan juga untuk nether round-nya secepat mungkin. Nah, ini dia zoning dari Cadera juga dan sebagai Lunox. Ketika kita melihat bagaimana emblemnya Rapture Weapon Master, emang mau menangin aja si matchup lawan Haritnya ini kebetulan dari pemilihan emblemnya untuk Cadera. Yap, Worship Together untuk Balon. Ya, penggunaan bikin akan cepat. Ya plus Baloy tadi kayaknya ngejagain ya pintu masuk. Memang seringnya gitu dipantekin. Apa lo yang gak dikasih lewat? Nggak boleh kemana-mana lah. Sementara di bagian bawah juga masih belum ada pergerakan begitu optimal. Namun di tempat yang lain ada cross aneh yang sudah dilakukan. Seperti biasa ya. Kita tahu mungkin dengan White Wolf. Dan gua ngeliat dari gerakannya Baloy, oke, udah gak di screening lagi. Selain karena hero-nya Ruby, tapi mungkin dia ngerasa metode di game pertama tadi gak berjalan baik. Ditinggalnya kalau kejauhan. Dari atas bisa tiba-tiba di bawah, dan udah mendingan dia fokus jagain ke arah goaltendernya aja nih, ke Adera. Yep. Karena sekarang di bagian bawah sendiri ya, masih ada pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing top lanernya. Cuma tadi yang gua suka adalah bagaimana serangan yang dilakukan untuk sekarang. Cadera masih bisa memberikan perlawanan dengan Starlight Pool yang dimiliki. Masih ada flicker juga sih untuk Adera. Belum ke-trigger loh. Ya, aman, dia tahu kalkulasi damage dan matang banget kayaknya. Jadi nggak ada lagi pertukaran. Sampai saat ini masih mencari level 4. Aboy sudah ada di level 4. Oke, berarti untuk sekarang yang di level 4-in dulu adalah Aboy. Kalau tadi sebelumnya, sekarang Veldora sudah level 4 pula. Dan total yang berhasil diamankan oleh Vincent dan Ram langsung dikeluarkan. Coba lihat pergerakan dari Veldora, berhasil mengusir mundur pergerakan dari Nael itu sendiri. Namun untuk sekarang pertarungan sudah Nino sendirian, bisa dia bertahan. Rondel hanya bisa melihat dari kejauhan, dan Veldora masihnya lebih ditarik lagi, ditampol lagi. Tapi untungnya Rondel selamat. Iya, satu buah flicker berhasil menyelamatkan dan kehilangan fokus ke Alter Ego. Mereka kehilangan turtle dari steal yang dilakukan Vincent tepat di depan muka Nael. Dan bukan hanya itu, teamfight berlanjut, Nino-nya masih maju menjadi bonus. Udah ada advantage. Oke, ada panggilan udah langsung dilakukan, dan Baloyski terjebak sendirian, bisa dia bertahan? Tidak bisa untuk kali ini. Adera kena poke damage juga. Itu mengerikan memang. Mau cepet gak sih tadi portalnya juga? Mungkin sebagai jawaban ya atas teamfight yang udah didapatkan juga, jadi mau nggak mau harus cari trade yang seimbang. Harus cari FPL ID Extremer nih. Extremer. Ya ampun, ada Polius ya. Oke, wah Cadera selamat tuh. Oke, dan di tempat yang lain coba lihat Nail ya, sendirian Nail ya. Langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Iya, dan ini mulai hilang loh gerakan dari game pertama. Ampun, dari kasih Rico. Bener-bener di buying time sebisa mungkin. Ya biar rotasinya nanti kena stop ya dari chipnya juga. Dan Halo, kunjungi Kolius. juga nih channel official Extreme FPL ID. Bagi Cinco, Walah lami bagi Cinco. Bagi segitu tiba-tiba. Oke, bawahnya. Iya, gue tahu pertanyaan yang bisa bikin Polius ngamuk. Kok bantu kos ini akun saya kehack. Iya. Benar juga ya. Tapi ini gold nggak turun sama sekali ya. Ini pegang keuntungan banyak banget. Tetap stabil sih karena ya sama-sama farming juga nggak sih?
Alter-ego-nya mengejar ketertinggalan farming juga masih belum bisa karena belum ada objektif dan gila bisa didapatkan. Sementara kebalikannya Geekfam juga mau menjauhi, ya objektifnya baru ada sesaat lagi. Nah, didengkulin sama Veldora mental dia. Buset deh, Nino kehilangan sangat banyak SP di dalam tubuhnya, namun sekarang waktunya untuk dia bisa memberikan sebuah aksi balasan. Coba lihat Veldora diusir jauh banget ke depan berbeda, tapi Veldora masih ingin lebih cepat by one in. Nino, wow, mau tidak mau harus mengeluarkan flicker. Ya, bahkan portalnya tadi yang terbuka nggak sempat masuk juga, tahu? Oke, Delicate keluarkan pula, tapi terlihat ada satu adalah kata dia ada Vincent again mendapatkan turtle-nya, tapi mereka masih belum berhenti dan bisa melakukan sebuah pertempuran dan berhasil mendapatkan Karaboy dan Cadera di bagian belakang menghantar ke damage, tapi belum begitu berasa. Ya, fight back-nya coba dilakukan, tapi tetap saja 2 kali turtle yang berhasil di-secure. Ini benar-benar counter setup yang sempurna dari Geek. Ya, dan ruang yang begitu luas ya, hingga Vincent bisa join team fight di Turtle dan dapetin retribution finishing. Nile or Axe. Itu di atas masih belum keluar, dan sekarang satu terakhir Beliau dan langsung dikeluarkan pula Lunox. Masih bertahan. Itu sampai aboynya datang loh tadi pakai seluruh stampede. Jadi jaga-jaga ya. Jaga-jaga aja, takutnya dibutuhkan juga kan di area lain walaupun masih belum ada Netherrealm. Tapi lagi-lagi di sini posisinya dengan adanya talisman yang membuat Aboy cooldownnya makin lebih cepat lagi, dan kalau dibandingkan dengan ada Glowing Wand juga sebagai opsi dari Cadera, dia ingin membatasi bagaimana shield effect dari Heist dan juga regen dari Nile-nya. 2000 gold unggulan Geekfam rata loh. Semua member dari Geekfam itu unggul gold. Waduh, oke, ada Owen kali ini. Coba lihat, tapi sepertinya ada sedikit miss dari pergerakannya, dan sekarang pergerakan Veldora benar-benar sendirian dikeroyok. Habis-habisan, tapi dari minimap coba perlihat pergerakan dari Vincent-nya. Udah ketemu kayaknya. Oh, wait, Masuk portal. Oke, masuk portal ya. Oke. Mungkin niatnya ingin melakukan sebuah geng ya, tapi gak expect bahwa ada portal di sana dan ternyata masih terkoneksikan dengan shortcutnya di bagian top lane tadi, sehingga membuat Geekfam jadi tidak mendapatkan apapun, hanya satu ganking saja menuju ke XP lane, tapi pertukarannya Vincent tetap mendapatkan keuntungan untuk Geekfam. Lagi-lagi gak ada objektif. Oke, dari catch-nya tadi udah langsung terlihat, dan sekarang Nile-nya sudah mendapatkan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Netherrealm dikeluarkan, mereka punya coveran yang begitu indah. Namun sekarang dengan samaan force kita melihat Baloskinya diusir jauh banget dari belakang, tapi Baloskinya masih berhasil bertahan. Hanya saja untuk sekarang Aisnya tidak akan kuat, dan Cadera rela untuk mengeluarkan flickernya guna untuk mendapatkan 1 point kill. Agresif. Itulah yang terjadi, dan turtle ketiga pas banget momennya untuk Geek. Ya, menang kuantitas dan tidak ada Netherrealm juga. Jadi daripada Netherrealmnya nggak dapetin apa-apa, dapat 2 point kill dan perfect turtle seharusnya untuk Geekfam. Vincent 2 kali pencurian dan 1 kali turtle yang sangat-sangat kuat untuk di setup. Pertukaran point killnya membuat mereka mendapatkan perfect turtle objektif dengan menuju ke 4000 gold lead. Geekfam makin mendominasi. Ini aku juga udah semain-main banget pergerakannya tuh. Sementara sekarang Vincent levelnya udah 3 level beda. Udah jauh banget sih. Karena emang Mangola tuh levelnya kencang banget dan Baloy, siapa yang akan menjadi korbannya? Coba lihat, ada Nino dan juga Nel yang menjadi korban. Nino masih bertahan sejauh ini, tapi tidak untuk satu rekannya. Ya, bahkan untuk fight back yang dilakukan Eternal Guard gak bisa. Split push yang tadi ada di game 1 ini hilang alter ego. Mereka lupa kan dengan gameplay chip game satunya mereka. Ya, padahal di game yang pertama chipnya benar-benar perkasa banget loh, Lim. Untuk bisa mainin lane jauhnya, pressure Vincent juga. Tapi bedanya sekarang, Nile bahkan benar-benar terkena pressure yang begitu luar biasa dan bahkan gak bisa nge-handle serangan dari Aboy yang sekarang udah selesai dengan ada Glowing Wand. Simpel gerakan Nino sih. Di game pertama Nino, dia muncul pun gak takut dia di laning jauh. Tadi semenjak mungkin 1v1-nya begitu tidak kuat untuk even berhadapan dengan Veldora, dia mempertimbangkan kalkulasi damage-nya, Lim. Karena ini gak bener-bener winning condition dipegang sama Alter-ego, beda sama game yang pertama. Waduh. Masih ada Deadly Catch lagi yang dikeluarkan, namun setidaknya di tempat berbeda mereka mendapatkan keuntungan lewat 1 objektif yang udah berhasil dihancurkan, dan Owen ketahuan posisinya, lompat ke depan. Owen masih sempat untuk bisa menyelamatkan ke arah Orange Buff. Masih mau diambil kah? Baloy benar-benar dah sendirian di dalam area tersebut. PD baru bisa maju, dan sekarang Owen yang tertinggal sendirian. Owennya langsung ditarik tadi, tapi untungnya Owen masih berhasil bertahan. Sementara sekarang Netherrealm bisa dikeluarkan pula. Baloskinya bersadar karena rekannya mereka terjebak di dalam area pertahanan diberikan oleh dibalikin Enrico itu sendiri. Tapi masih ada Brianna dan coba lihat pergerakan dari Cadera, mereka masih ke bagian dalam. Ada dedikasi yang udah dikeluarkan pula, tapi Cadera masih bertahan, tapi tidak untuk 4 player dari Alter Ego. Tersisa Owen
satu-satunya yang bisa selamat makan turret, gak bisa memberhentikan pergerakan dari Geek Fam. Dan perfect execution dari Geek Fam, gak ada yang tumbang. Netherrealm counter setup ditambah lagi dengan 1v101. Bocor untuk yang ini. Bocor SP-nya. Hilang seketika dari lain. Terlalu sakit juga sih. Dan Damage ini dealernya. in outnya juga perfect banget. Cadera dulu yang nge-zoning, tiba-tiba Vincent dari belakang dan menghentikan pergerakan dari Haiz. Itu adalah tugas yang begitu luar biasa dari Baloyski dan juga Cadera yang benar-benar menahan durasi dari zaman Force yang begitu lama. Bahkan 2 kali pencurian turtle di awal itu benar-benar bisa jadi modalnya Vincent. Dia unggulin level, dia unggulin item sekarang, tarik ulurnya, dan wajar sekali Paramis dari Aboy terkena ban ketika terlepas impactnya seperti ini. Mind back-nya juga luar biasa. Geek bisa memaksimalkan itu semua. Ini kalau dilihat juga dari itemnya Vincent, on the way of despair. Iya. Keuntungan hampir 4.000 Hampir antar jungler loh ya. 4.000 pak, Antar jungler. jangan farmer loh. Oke, ini dia. Mereka hanya memberikan sebuah efek kecil dan juga sebuah ancaman guna untuk bisa mendapatkan inner turret yang ada di area mid. Ini masih ada pasif dari Bestart juga. Harusnya masih ke defend untuk wave yang ini. Tapi untuk next wave itulah PR mereka sesungguhnya. Ya tapi menunggu juga mungkin dari flickernya Baloyski bersama dengan Veldora nanti akan jump in menggunakan Dark Wave. Ya, apakah kita akan melihat gerakan dari Baloyski dengan Ammo Vendor? Ini Baloy punya loh. Oke, gagal lah sudah. Tapi Baloy setidaknya masih berhasil keluar lagi dari area yang begitu berbahaya dan Owen terpancing sepertinya. Keluar dari base mereka, gak bisa masuk lagi dan wave ini masih ada di top lane. Waduh, ini pergerakan dari Veldora pun harus menjadi satu orang yang bisa melindungi rekan-rekannya. Namun Cadera sudah berkumpul. Vincent memberikan shock terapi dengan damage-nya yang begitu optimal. Dan balik lagi ya, ketika nggak ada marksman, B, terlihat susah banget gebuk ke turretnya. Udah pasti, ini dia 10.000 Waduh. gold difference. Tapi seperti biasa, walaupun tidak ada marksman, menandakan bahwa mereka lebih kuat dalam team fight-nya. Dan Cadera sudah punya Blood Wings juga. Next item tentu akan membuat deliver damage dari Cadera semakin lebih mematikan. Siapapun, frontliner, backliner, bakal diganyang sama dia. Owen juga harus lebih berhati-hati karena chip dalam loose condition itu nggak bakal bisa maksimalin 100% untuk shortcutnya. Dan dia kalau misalkan keluar dari tembok base-nya aja itu udah berbahaya banget untuk chipnya sendiri. Waduh, oke. Untuk sekarang terjebak sendirian dan Owen. Iya, Again. itu dia. Udah mulai di trapping ya. Udah pasti di trapping di semua tempat, apalagi di dekat portal dari Y-Walk-nya. Dan dengan menang kuantitas, Geek Fam jadi bisa nge-push sekarang. 11.000 perbedaan. Buset, 11 menit juga game ya. Ini 1000 per menit perbedaannya. Konsil? Ini dia ada konsil. Sarah, Aboy, dan juga Baloy. Tapi Aboy pendetnya. Kode ke arah dua player sekaligus dan Nice berhasil langsung ditarik begitu saja. Nail Nino menjadi korban di dalam sebuah inisiasi yang begitu indah. Tapi Cadera coba lihat berhasil mengusir Roundel jauh ke bagian belakang. Bahkan sekarang Owen apa yang bisa dia lakukan? Ingin mencoba memanggil rekannya pun tidak bisa. Dan Roundel selesai sudah. Geek sepertinya berhasil menutup game ini untuk kebedakan mereka. River Sweep